Indonesia sudah dihujani dengan berita buruk, mulai dari defisit kita yang membengkak, bahkan 2 bulan lagi nasib IHSG kita ada di tangan MSCI, yang dimana apakah keputusannya kita stay di emerging market atau turun menjadi frontier market. Lembaga rating seperti Moody's juga sudah menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif. Bagaimana nih persiapan kita untuk di IHSG? Karena IHSG kita sudah jebol cukup dalam, dan semenjak terjadinya perang US dan Iran, IHSG kita terus mengalami tekanan. Pertanyaannya adalah, apakah teman-teman sebagai trader dan investor kita justru harus takut dan panik, atau ternyata histori membuktikan hal yang lain? Pastikan teman-teman nonton video ini sampai selesai. Moody's Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2 namun menurunkan outlook dari stabil menjadi negatif pada 5 Februari 2026. Penurunan outlook kredit Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional Moody's bakal menjadi sinyal penting bagi pasar modal Indonesia. Investor cenderung menahan transaksi, bahkan melakukan aksi jual, terutama pada saham-saham berkapitalisasi besar dan juga sektor perbankan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memperkirakan kenaikan harga minyak dunia hingga $100 Amerika Serikat per barel bisa membuat defisit anggaran melonjak. Sementara market cap pemirsa mengalami penyusutan di posisi 12 ribuan triliun. Sepertinya seluruh sektor hari ini ditutup di zona merah. Kondisi market IHSG sekarang cukup mengerikan. Banyak saham jebol ke bawah, big bank sama sekali tidak ada pressure beli. Banyak retail pemula itu nggak tahu harus seperti apa. Baru masuk tahun lalu mendadak kena berita MSCI, kedua kena berita perang, jebolnya makin dalam. Sehingga porto banyak yang kebakaran. Ini mau sampai kapan kita wait and see? Dan apakah kita harus menjauhi stock market selagi kekacauan ini terjadi? Dan teman-teman, kalau menurut prediksi saya, Indonesia ada kemungkinan besar kredit ratingnya akan turun di tahun 2027. Kenapa? Yuk kita lihat secara histori. Secara statistik, negara yang diturunkan outlooknya dari stabil menjadi negatif memiliki kemungkinan 33-50% bahwa kredit ratingnya akan diturunkan. Outlook kita sudah direvisi menjadi negatif. Kalau tanpa adanya perang, saya cukup optimis grade kita bisa stay di triple B. Tetapi karena terjadinya perang dan sampai sekarang oil masih di atas 100 dan kelihatannya perang ini akan cukup lama, teman-teman. Itu yang membuat resiko kredit rating kita bisa turun. Karena defisit negara kita berpotensi membengkak, inflasi kita bisa naik, sektorial kita bisa bermasalah, dan itu semua akan mengkontribusikan turunnya kredit rating Indonesia. Dan nanti saya akan menjabarkan apa dampaknya terhadap negara kita. Nah, tetapi kita bahas bagaimana dampaknya ke stock market. Pada saat saya meriset lebih dalam, ternyata ada sesuatu yang menarik saya temui, teman-teman. Kalau di bulan Mei, MSCI sampai menurunkan kasta kita, IHSG, dari emerging market menjadi frontier market. Itu it's not the end of the world, apalagi IHSG. Kita lihat beberapa negara yang telah mengalami pengalaman yang mirip seperti ini. Tahun 2013, Maroko juga mendapatkan ancaman atau warnings yang sama dari MSCI. Mereka mengatakan Maroko itu hati-hati, ada kemungkinan negara kalian akan diturunin nih kastanya dari emerging menjadi frontier market. Dan bukan cuma warnings ya. Indeks Maroko memang akhirnya diturunin kastanya menjadi frontier market. Tetapi kalau kita lihat secara chart, teman-teman, penurunan itu tidak berlangsung lama. Walaupun memang cukup besar penurunannya, setelah itu indeks Maroko terus mengalami kenaikan bahkan mencapai all time high. Dan kita lanjut, teman-teman, masuk ke dalam kredit rating yang diturunkan. Maroko itu juga mengalami hal yang sama di tahun 2020, bahwa kredit rating mereka di downgrade oleh lembaga rating, yang dimana mereka punya rating menjadi BB+. Nah, apa yang terjadi dengan indeks Maroko? Ternyata setelah terjadi COVID crash, indeks mereka tetap rally sampai all time high. Dan ini mengajarkan kita sesuatu. Walaupun kondisi ekonomi secara real kacau di dalam Maroko, saham atau indeks mereka masih lanjut rebound dan mencapai all time high. Kita lanjut ke negara Pakistan. Pakistan juga mengalami hal yang serupa, dari emerging market turun menjadi frontier market. Dan kelihatannya
reaksi market juga sama. Di tahun 2021 pada saat terjadinya penurunan kasta, indeks mereka cukup lesu dan setelah itu mengalami rebound mencapai all time high. Dan bahkan di tahun 2023 kondisi ekonomi Pakistan juga semakin buruk, di mana giliran kredit rating mereka ikutan di downgrade teman-teman. Di saat bersamaan, coba kita lihat kondisi indeks pasar modal mereka lanjut naik beberapa tahun kemudian dan mencapai all time high. Kita masuk ke Argentina. Di tahun 2021 negara mereka mengalami kekacauan yang luar biasa dan indeks mereka itu dari emerging market turun bukan sampai ke frontier market, bahkan menjadi stand alone karena saking parahnya kondisi ekonomi di Argentina. Teman-teman mau tahu apa yang terjadi dengan indeks Argentina? Itu sempat mengalami koreksi, tapi setelah itu indeks mereka justru naik dengan sangat-sangat tinggi. Walaupun benar negara mereka mengalami hyperinflation dan lain, tetapi justru stock market menjadi salah satu alat hedging mereka untuk menjaga aset yang tersisa. Tidak berhenti di Argentina ya teman-teman, kita lanjut ke Turki, mengalami hal yang serupa dengan Argentina. Di tahun 2016, Turki itu mengalami kondisi ekonomi yang sangat buruk dan mereka diturunin kredit ratingnya bahkan keluar dari investment grade. Yang awalnya triple B minus menjadi double B. Nah, kalau sudah masuk ke kategori junk, teman-teman, artinya tidak layak diinvest, itu lebih parah karena banyak sekali dana yang akan keluar dari negara tersebut. Bonds mereka akan jatuh. Tetapi kalau kita lihat lebih detail, apa yang terjadi setelah beberapa tahun kemudian? Indeks Turki yang awalnya goyang, koreksi begitu dalam, lalu kembali rebound dan lanjut mencapai all time high. Dan kalau kita pelajari apa nih kesamaan dari beberapa negara ini, sektor real mereka kandas teman-teman. Ekonomi makin parah, tetapi justru saham menjadi salah satu instrumen untuk mereka investasikan karena kondisi inflasi semakin parah, currency mereka jebol, bisnis semakin sulit, jadi mereka akan lari ke dunia investasi. Kalau kita lihat dari beberapa contoh yang saya jabarkan, justru ternyata saham itu adalah salah satu instrumen yang menjadi teman baik kita jika negara kita mengalami krisis ekonomi yang parah. Dan teman-teman, bagi yang belum tahu, jika nanti di bulan Mei ini seumpamanya headlines mulai diisi dengan ketakutan dan kenyataan terjadi, kita turun pangkat dari emerging menjadi frontier market, capital outflow dalam jangka pendek memang akan sangat besar teman-teman, karena Indonesia memiliki bobot sekitar 1% lebih di MSCI Emerging Market. Turun masuk ke frontier market, capital outflow yang keluar akan sangat masif. Ada tetapinya teman-teman, dana frontier market akan masuk ke Indonesia lumayan besar. Kue yang kita dapatkan mungkin saya lihat bisa mencapai 25% fund dari frontier market, karena market capitalization Indonesia jauh lebih besar dari Vietnam. Nah, lalu di saat bersamaan, locals tidak akan biarkan itu terjadi. Duit lokal seperti Danantara, BPJS, asuransi, dana pensiun itu akan ikut campur untuk menjaga stabilitas saham di Indonesia. Jadi buat para trader ataupun investor di Indonesia, jangan panik atau justru keluar dari market. Karena kesempatan terbesar sudah di depan mata. Jika sampai kejadian kita turun menjadi frontier market atau nanti di 2027 ternyata kredit rating kita benar-benar diturunkan oleh Fitch atau Moody's, maka itulah menjadi bottom dari IHSG. Jadi apa nih persiapan yang bisa kita lakukan untuk menunggu sampai bulan Mei penyampaian MSCI? Teman-teman boleh beratkan dana di RDPU atau cash, karena jangan terburu-buru untuk belanja di kondisi sekarang. Perang belum ada tanda-tanda selesai. Oil terus-terusan naik dan banyak institusi yang masih wait and see. Jadi saat kita sambil menunggu seperti ini, lebih baik dana kita itu tidak nganggur, yaitu dimasukinlah ke reksadana pasar uang. Buat teman-teman, dananya yang masih banyak di deposito itu sayang teman-teman. Sebaiknya kalau udah jatuh tempo dicairin, pindah ke RDPU, karena sekarang bukan saatnya banyak deposito. Bunga yang sekecil itu 3% lebih kena potong pajak, apalagi itu udah nggak ada artinya karena inflasi kita akan membengkak teman-teman. Jadi minimal teman-teman masuk ke RDPU. Nah, saya menggunakan Sukor Sekuritas. Nah teman-teman, ada fitur baru yang sangat menarik dari Sukor Sekuritas dan menurut saya teman-teman wajib memanfaatkan fitur yang penting ini. Auto subs ini manfaatnya adalah dana yang ada di RDN yang dimana kita biasa nganggur untuk menunggu serok saham, mereka akan pindahkan ke RDPU
yaitu produknya Sukor Money Market Fund, teman-teman. Dan secara historis money market mereka adalah one of the best. Ini saya gunakan Bibit sebagai benchmark dan mereka posisinya nomor 1 secara return. Udah aman, returnnya tinggi. Dan toh pasti ada dana yang nganggur di RDN kan teman-teman. Nggak selalu kita hajar all in di saham, cashnya 0. Dan benefit yang menurut saya paling terasa adalah pada saat duit ini ada di dalam RDPU, teman-teman di saat bersamaan masih bisa belanja saham tanpa menunggu dananya cair dari RDPU. Luar biasa sekali kan? Jadi teman-teman nggak perlu takut kesempatan hilang kalau mendadak misalnya crash BCA mencapai angka 6.000, teman-teman itu bisa langsung serok sejumlah dana yang di auto subs ke dalam RDPU. Kalau ada 1M tersebut bisa diserok untuk beli saham BCA tanpa nunggu cair dulu. Nah, buat teman-teman yang kepingin serius memahami mekanisme seperti ini dan bahkan belum menggunakan Sukor Sekuritas, teman-teman bisa langsung hubungi admin atau teman-teman bisa langsung buka akun Sukor Sekuritas. Ada linknya saya cantumkan di kolom komentar di bawah. Ingat, ini fitur sangat menguntungkan teman-teman semua. Jadi teman-teman disitulah kita bisa memaksimalkan profit di dalam dunia investasi. Jangan sampai ada dana yang nganggur dalam kondisi inflasi yang berpotensi terus meningkat. Jadi kita akan pegang cash dulu, which is diparkir di RDPU sampai setelah bulan Mei. Lalu teman-teman kita monitor pergerakan oil seperti apa. Kalau sampai di bulan Mei oil masih di atas harga 90 atau di atas 85, teman-teman sudah harus waspadai bahwa nanti mungkin di awal tahun 2027 atau di akhir tahun 2026 jika mendadak ada berita muncul dari lembaga rating bahwa Indonesia diturunin kastanya dari yang BBB menjadi BBB minus, maka disitulah teman-teman sudah harus siap-siap cashnya diserok ke dalam saham. Stock market memang jebol karena fear yang berlebihan. Banyak orang yang nggak paham mekanismenya seperti apa. Tapi setelah itu rally besar sudah menanti teman-teman. Dan ini poin yang perlu teman-teman ingat untuk beberapa tahun ke depan. Jangan sampai teman-teman tidak memiliki posisi di saham jika terjadi penurunan kredit rating. Tapi teman-teman, akan ada hal yang sangat negatif bakal terjadi ke negara kita jika kredit rating kita diturunkan. Pertama, ekonomi kita akan semakin parah. Kenapa? Jadi kalau ada muncul pengumuman dari lembaga rating menurunkan kredit rating kita, hal pertama yang akan terjadi adalah passive fund dari berbagai dunia akan langsung sell off dari obligasi Indonesia. Obligasi harga akan jebol, yield akan langsung meningkat. Di saat itu juga beban hutang kita akan membengkak. Dan jadi kalau beban kita sudah mulai membengkak, defisit kita bisa semakin bengkak. Indonesia akan semakin mahal untuk pinjam duit teman-teman. Dan kalau sampai Indonesia sudah kesulitan pinjam duit karena debt to GDP kita sudah 40%, maka bisa saja BI menggunakan cara cetak duit. Dan itu dampaknya apa teman-teman? Inflasi kita akan naik. Nah, ini semua akan menjadi chain of reaction yang menghancurkan ekonomi Indonesia. Jadi 2006-2027 ini adalah momen-momen paling sulit untuk ekonomi sektor real di Indonesia. Kalau teman-teman punya bisnis besar di Indonesia, teman-teman harus banyak persiapan. Menurut saya, a big storm is coming. Dan nanti menurut saya banyak pembisnis sektor real itu akan kesulitan cari cuan di market sektoril karena bisnis susah berekspansi. Dan menurut saya PHK itu akan meningkat dan jobless akan meningkat. Kalau bisnis sudah melihat outlooknya negatif, mereka tidak akan ekspansi. Kalau bisnis sudah tidak berekspansi, maka proses rekrutmen karyawan baru akan berhenti. Nah, bagaimana nih nasib-nasib para mahasiswa baru yang lulus kepingin cari kerja, nggak ada lowongan kerja. Belum lagi kalau PHK massal mulai diberlakukan. Jadi orang nggak bisa dapat kerja, pekerja lama mulai menjadi jobless. Dan akhirnya apa teman-teman? Orang yang kejepit posisinya nggak bisa lanjut berbisnis, ya kesulitan mencari perusahaan baru, maka mereka akan resort to IHSG teman-teman. Karena mereka harus mencari profit kan, mau mereka trading atau investasikan. Nah, disitulah potensi saham bisa meledak. Karena sektor ini udah saking susahnya untuk cari profit teman-teman. Dan pesan saya teman-teman, kalau sampai ini semua terjadi, pastikan teman-teman sudah benar-benar paham cara trading dan berinvestasi. Karena kalau teman-teman masih FOMO dan nggak ngerti cara analisa saham, teman-teman
akan kehilangan banyak kesempatan untuk cari cuan dan justru kerugian bisa sangat masif. Karena teman-teman udah kesulitan mendapat cuan dari sektor real, teman-teman juga bisa rugi besar di dalam saham karena tidak paham cara analisa. Jadi untuk 3 tahun ke depan minimal belajarlah trading dan investasi sebaik-baiknya karena kesempatan tidak selalu datang, teman-teman. Dan teman-teman, saya akan menggunakan India sebagai contoh yang menurut saya paling mirip kondisinya dengan Indonesia sekarang. Pada tahun 2019, market outlook India diturunkan ratingnya. Yang awalnya stable menjadi negatif. Ini udah mulai mirip seperti Indonesia. Waktu itu kredit ratingnya sama dengan Indonesia seperti sekarang. Nah, tetapi pada tahun 2020 terjadilah COVID. Nah, COVID menghancurkan ekonomi seluruh dunia. Dan pada saat itu karena outlook sudah dibikin negatif dan ekonomi India tidak membaik, jadi kenyataanlah kredit ratingnya diturunkan. India ini mengalami nasib yang sangat tidak baik. Indonesia mirip nih teman-teman. Kita market outlooknya di awal tahun sudah direvisi menjadi negatif. Tiba-tiba dalam beberapa bulan kemudian Amerika perang. Jadi sangat besar nih kemungkinannya ekonomi dunia mulai kacau dan Indonesia karena sudah direvisi menjadi negatif bisa saja kejadian penurunan kredit rating. Ini semua masih sebuah forecast, bukan sebuah ramalan. Saya tidak bisa meramal teman-teman, tapi kita harus persiapkan diri. Jadi kalau sampai semua ini terjadi, setidaknya teman-teman sudah tahu apa yang bisa teman-teman lakukan untuk menjaga aset teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, pesan saya untuk teman-teman semua, tidak perlu terburu-buru belanja untuk beberapa bulan ke depan. Cashnya tuh diperbanyak dulu. Kalau ada posisi yang bisa di-exit, silahkan. Tidak perlu buy the dip setiap hari karena banyak juga aliran di luar sana mau buy the dip. Dan di saat bersamaan teman-teman tidak boleh keluar dari pasar modal. Karena setelah semua fear ini selesai dan berlalu, IHSG saya cukup yakin akan rebound sangat tinggi. Dan teman-teman, masalah yang paling besar nanti adalah nilai tukar rupiah kita. Dan kalau teman-teman yang masih asetnya terlalu berat di rupiah, mungkin bisa diversifikasi untuk beli US dollar. Dan teman-teman boleh perbanyak beli Indon. Kenapa? Karena Indon dalam bentuk US dollar. Jadi kalau currency US naik, kita sudah diuntungkan. Ditambah mereka masih memberikan kita return bunga yang cukup menarik. Dan teman-teman jangan lupa untuk ikutan diskusi saham bersama EJ Invest. Kita selalu berdiskusi tentang trading, investasi, dan global macroeconomy. Dan teman-teman bisa ikut itu semua secara gratis. Ingat, setiap hari Minggu jam 8 malam. Linknya akan saya cantumkan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you next time. Bye-bye.